Oke, Jo. Ah, nomor 3 ya. Bagaimana pandang Uncu sebagai orang yang pernah jadi kabit tata bangunan di Dinas Perizinan dan Pengawasan Bangunan di Kota Padang yang bergelut dengan desain bangunan yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan yang kami maksud tentang desa wisata dan rumah gadang tempat kelahiran Khatib Sulaiman di Sumpur ini. Betul. Sebetulnya antara desa wisata Kampung Minyak negara Sumpur ini kait berkaitan dengan rumah gadang Khatib Sulaiman. Jadi kalau sekiranya wisata sejarah ini dihidupkan yaitu dengan mengkaitkan Sumpur ini dengan pagar ruang yang ada kerajaan, kemudian dengan padang panjang itu sebagai terang mereka, ini akan membuat ini sebagai sentralnya dengan adanya gadang ini. Karena menjelang Sumpur ini seperti kita Bapak lihat itu ada Danau Tembikara sebelum kita untuk pergi ke Sumpur. Kemudian di Sumpur ini dekat dengan bukit-bukit barisan itu dan banyak pohon-pohon yang rindang ini. Jadi ini yang membuat udara ini sejuk dan bisa menarik wisata lokal saja, mungkin bisa mendatangkan wisata mancanegara. Tapi kalau menurut pandangan teknis saya, ini tergantung daripada itinerary dari travel gitu. Bagaimana jadwal travel gitu untuk menggabungkan tiga sinergi ini. Sayang untuk daerah Sumpur ini, itu mengenai transportasi, mengenai jalan masuk, ini yang agak membingungkan juga bagi kita. Bagaimana misalnya saya sudah coba tanya sama mobil pariwisata gitu, mobil 40 itu tidak bisa masuk ke Sumpur. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke Sumpur, kemudian jalan untuk ke rumah gadang Khatib Sulaiman ini cukup memadai, ini akan bisa ini dimasukkan dalam itinerary dari travel gitu. Jadi jadwal perjalanan dari travel yang merupakan wisata sejarah. Kemudian ikonnya pasti rumah gadang kan. Rumah gadang Sulaiman ini memang kalau di dalamnya cukup kuat. Mungkin barangkali keluarga Khatib Sulaiman ini memeliharanya, tapi kalau bagian luar ini betul kata kawan tadi itu sangat menyedihkan, Pak. Jadi kadang-kadang sepertinya rumah gadang yang terlupakan. Padahal yang Khatib Sulaiman ini sudah mengorbankan nyawanya untuk melawan penjajah gitu. Saya ingat kata Pak Badi Amran yang dulu wali kota Padang Panjang dalam kata sebutannya dalam buku Khatib Sulaiman, itu mengatakan bahwa bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Jadi kita melihat rumah dan kondisi jalan yang ada di Sumpur ini perlu kita renungkan ungkapan bijak dari Pak Fadli Amran yang kini sudah terpilih menjadi wali kota Padang. Oke. Tanya lagi, Cu. Saya sekedar ingin tahu. Maksudnya saya sekedar ingin tahu saja kira-kira apa yang mimpi Uncu ke depannya tentang wisata Sumpur ini. Maksudnya Sumpur tempat kelahiran Khatib Sulaiman. Ya betul, Pak. Yang penting di sini barangkali ya ini pandangan teknis, Pak. Kita harus hilangkan dulu ego pribadi kita gitu. Kemudian sesudah itu langsung kita adakan gitu silaturahmi dengan orang-orang Sumpur yang berada di misal di Jakarta ataupun di tempat lainnya, sehingga hendaknya dari rumah gadang ini tetap menjaga silaturahmi dengan perantau-perantau Sumpur. Terus yang penting sekali, Pak, ini pernah Pak Ketua gitu pergi survei tanggal 14 Desember 2004. Tahu-tahu sampai di rumah gadang kita kehujanan. Padahal terasnya bisa menampung hanya satu orang saja. Sementara kalau kita ingin
penampung wisata itu teras itu adalah pandangan pertamanya. Jadi kalau pandangan pertama satu bangunan itu terletak di teras depannya. Jadi kalau di teras depan ini harusnya bisa tempat orang para pengunjung untuk foto bersama, foto bareng, dan bisa pula terlindung dari panas dan hujan. Nah, itu yang kelihatan menurut saya.